Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gemebiar Podcast. Halo sahabat Gemebiar, kali ini kita kedatangan dua rekan CPNS Formasi 2024. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih, gimana sih cara lolos CPNS di Kementerian Agama. Sebelum kita ngobrol, alangkah baiknya kita kenalan dulu ya. Ada Mbak. Halo sahabat Gemebiar, kenalin saya Alifa, saya dari Formasi Hubungan Masyarakat Ahli Pertama di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. Dan ada Mbak. Halo, perkenalkan saya Ade Retna Purwati dari Penyuluh Agama Buddha Kantor Kementerian Banjarnegara. Nah, berarti hari ini ada Mbak Alifa dari Formasi Humas dan ada Mbak Ade dari Formasi Penyuluh Agama Buddha. Gimana kabarnya Mbak Alifa dan Mbak Ade hari ini? Luar biasa ya. Baik, bahagia. Bahagia dong tentunya harus. Ya, sapa dulu dong sahabat Gemebiar. Hai. Oke, kita mulai ngobrol-ngobrol ya Mbak. Sahabat Gemebiar terutama nih pengen tahu gimana sih cara lolos CPNS. Itu nanti yang jadi topik utama dalam perbincangan kita pada hari ini ya Mbak. Terus yang pertama tuh kita pengen tanya gimana sih cara memilih formasi yang tepat. Aku pengen tanya mulai dari Mbak Humasnya dulu, dari Mbak Alifa. Gimana sih Mbak caranya memilih formasi yang tepat sama kebutuhan atau di pressure kita itu gimana? Gitu. Oke, ini mengenai formasi ya Mbak, Iya. merupakan salah satu yang paling penting pada seleksi CPNS nih. Iya. Jadi dan itu juga tahap paling pertama tentunya, pertama Benar dan utama sekali. gitu. Jadi buat teman-teman nih yang pengen daftar CPNS, teman-teman bisa lihat-lihat formasinya dulu, ada apa aja. Terus yang paling wajib adalah harus disesuaikan dengan jurusan, sesuai dengan ijazah teman-teman nantinya gitu. Karena mulai kalau tidak salah beberapa tahun ini ya Mbak, jadi pendaftaran CPNS itu harus linear dengan ijazah seperti itu. Kalau tidak linear itu langsung TMS gitu Mbak, tidak sesuai, langsung didiskualifikasi seperti itu. Jadi sayang banget teman-teman, makanya teman-teman bisa nih mulai screening formasinya apa aja. Terus setelah tahu jangan lupa dilihat peluangnya nih Mbak, karena kan CPNS itu banyak banget ya pendaftarnya tentunya. Jadi dilihat peluangnya, ada berapa pendaftar, berapa saingan, seperti itu teman-teman, supaya kedepannya itu teman-teman memiliki peluang yang lebih banyak untuk masuk menjadi CPNS. Gitu ya, itu jawaban dari Mbak Alifa. Kita pengen tahu juga nih jawaban dari Mbak Ade. Gimana Mbak Ade? Oh, sebenarnya sama aja sih sama Mbak Alifa ya. Yang pertama tentunya kita sesuaikan sama ijazah kita dulu, karena sekarang kalau udah nggak sesuai ijazah kan nggak bisa. Kemudian yang kedua kita harus lihat peluangnya dulu. Nah, apakah peluangnya ini kira-kira oke nggak nih? Terus yang ketiga kemampuan ya, mungkin ketika ada peluang tapi kita ngerasa aku bisa nggak sih ini? Kalau kita bisa, oke, gas gitu aja. Gitu ya. Jadi intinya tata cara memilih atau gimana sih cara memilih formasi yang tepat untuk kita itu yang pertama itu harus linear sama ijazah ya teman-teman. Jangan sampai salah informasi. Jadi intinya harus linear gitu ya Mbak Adi sama Mbak Alifa? Iya, Betul sekali. Terus untuk pertanyaan kedua, ini pasti yang ditunggu-tunggu sahabat Gemebiar semua ya. Gimana sih tips lolos CAT, SKD dan tes SKB? Itu tuh persiapannya seberapa lama? Tips lolosnya itu kayak gimana, terus belajarnya itu yang dipersiapkan tuh apa saja. Aku sekarang bergantian ya, pengen tanya dari Mbak Ade dulu. Silakan Mbak Ade, gimana? Kalau dari saya sendiri untuk tips lolos CAT, SKD sama SKB, ya tentunya untuk tes SKD itu kita mempersiapkan dari materi dulu. Kita bisa memilih materi atau merangkum materi, mulai belajar, dan tentunya belajarnya tidak yang semalam
suntuk ya. Iya. Harus melalui proses yang lumayan lama. Kemudian kita juga bisa mengikuti berbagai bimbel yang tentunya sekarang sudah banyak sekali ya Mbak ya. Itu menurut saya sangat membantu. Kemudian yang kedua untuk CAT SKB kita bisa menganalisa dulu nih jurusan apa yang kita pilih, kemudian kita mulai belajar tentang jurusan tersebut secara lebih terperinci karena nanti kan tes SKB ini kan sesuai bidangnya ya. Jadi kita kuncinya adalah kita harus benar-benar mengetahui bidang apa yang kita pilih itu. Tuh. Jadi gitu ya. Selanjutnya gimana sih tips dari Mbak Alifa? Ini Mbak Humas ya. Iya benar. Iya, tadi kan sudah disampaikan juga sama Mbak Ade itu beberapa ada bimbel, belajar seperti itu Mbak ya. Terus juga dipahami tentang formasi-formasinya. Kalau dari saya ini simpel aja sih Mbak. Kan setiap individu itu mempunyai cara belajarnya sendiri-sendiri ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman itu paham dengan diri teman-teman sendiri supaya saat kita belajar mempelajari materi SKD, SKB itu jadi jauh lebih mudah gitu. Kalau saya sendiri itu saya lebih suka ketika belajar saya mendengarkan, saya melihat dan saya catat. Jadi saya bikin rangkuman-rangkuman seperti itu Mbak. Jadi seperti mini buku lah istilahnya seperti itu untuk saya pelajari kembali. Dan buat teman-teman juga ya, SKD dan SKB ini bukan hafalan ya teman-teman, ini perlu banget digarisbawahi gitu. Jadi saat kita belajar itu usahakan jangan dihafal tapi dipahami. Karena nanti bentuk soalnya itu akan berbeda dengan yang mungkin di bimbel-bimbel seperti itu, tapi satu tipe gitu. Jadi ketika kita sudah paham narasi soalnya berbeda, itu kita akan tetap bisa mengerjakannya Mbak ya. Ya gitu. betul sekali. Jadi itu tips dan trik lolos SKD dan SKB ya. Intinya harus paham materi yang pertama. Terus harus persiapannya itu jangka waktunya jangan mepet. Karena betul. apa? Karena tes SKD dan SKB itu bukan hafalan gitu ya Mbak Alifa dan Mbak Ade. Terus ada lagi tadi dari Mbak Ade juga bisa mengikuti bimbel-bimbel secara online gitu betul ya. sekali, Mbak. Jadi buat teman-teman Gemebiar kali ini bisa nih diikuti tips dan triknya dari Mbak Ade dan Mbak Alifa bagaimana sih bisa lolos SKD dan SKB-nya. Tadi sudah disampaikan, menginspirasi sekali ya teman-teman. Jadi itu semua patut diterapkan untuk teman-teman yang nantinya ke depan pengen nih jadi CPNS juga, terutama di Kemena gitu. Tepuk tangan dulu deh. Paling 1 dan 2 pertanyaan lagi ya, masih semangat kan? Oh semangat. Ini lebih ke tupoksi pekerjaan masing-masing ya Mbak Alifa sama Mbak Ade. Aku pengen tanya, kenapa sih Mbak Alifa memilih humas? Selain karena linear itu karena apa Mbak Alifa? Coba bisa dijelaskan. Oke, baik Mbak Lupita. Jadi sebenarnya humas ini awalnya bukan menjadi nggak ekspektasi kalau saya tuh bakalan jadi humas gitu. Tapi ternyata dari pengalaman dan juga jalan hidup saya itu menuntun saya ke arah humas gitu. Jadi sebelumnya gitu kuliah kebetulan juga di ilmu komunikasi gitu ya Mbak. Terus juga saya mencari pengalaman-pengalaman lain tentunya sebelum menjadi CPNS itu di bidangnya influencer gitu. Jadi kan itu sama aja menggunakan sosial media gitu ya Mbak untuk membuat konten, share konten-konten seperti itu. Dan ternyata ini lurus gitu, hampir sama dengan formasi yang saya ambil sekarang itu yaitu humas. Gimana basicnya itu memang menjadi PR gitu ya Mbak, men-share ke masyarakat, membagikan informasi ke masyarakat tentang Kementerian Agama ini gitu, membuat berita, infografis, videografis tentunya dan lain-lain. Jadi emang kebetulan aja gitu ternyata dari dulu tuh emang ini Alifa emang nantinya jadi humas, jadi ya gitu. Jadi memang udah sejalan aja gitu ya Mbak Alifa. Selain karena linear, memang karena sudah kesehariannya dan pengalaman sebelumnya memang sudah bergerak di bidang kehumasan atau public relation gitu ya. Keren banget deh kali ini, humas kita keren banget deh, tepuk tangan. Terus selain itu dari Mbak Ade, kenapa sih memilih formasi penyuluh? Aku sedikit kasih info ke sahabat Gemebiar ya Mbak Ade. Jadi Mbak Ade ini tuh penyuluh
di agama Buddha satu-satunya di Kabupaten Banjarnegara. Jadi ini perintis ibaratnya di Kabupaten Banjarnegara. Pengen tahu nih kenapa sih memilih formasi penyuluh di lain karena linear gitu loh Mbak. Gimana sih bisa dijelaskan gitu Mbak? Sebenarnya memilih formasi penyuluh itu karena yang pertama pasti karena peluangnya di situ ya, yang lagi ada formasinya di situ. Jadi saya mengambil formasi penyuluh. Kemudian yang kedua tentunya karena saya mempunyai keinginan yang cukup besar untuk mengembangkan serta membimbing umat Buddha di Banjarnegara ini. Mulia sekali. Mulia sekali ya. Karena saya sebelumnya saya sudah sempat dapat info juga kalau di Banjar ini memang belum ada penyuluh yang PNS-nya kan. Iya. Jadi saya berpikir inilah kesempatan saya untuk mengembangkan diri saya, untuk mengembangkan juga agama Buddha di Banjar pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Kebetulan saya juga tipe orangnya itu agak ekstrovert ya. Jadi kalau suruh duduk di depan komputer itu saya gampang bosen. Mungkin dengan menjadi penyuluh yang bersosialisasi ke sana ke sini, ketemu orang dan sebagainya, saya lebih happy ya. Oke, energik berarti gitu ya Mbak ya? Bisa dibilang gitu. Ya. Jadi seperti itu ya Mbak Ade, berarti Mbak Alifa karena kesehariannya sebelum mendaftar jadi CPNS memang kesehariannya memang sudah terjun langsung di dunia public relation. Kalau Mbak Ade memang melihat dari kebutuhan juga dan memang Mbak Ade itu orangnya memang yang ekstrovert, jadi tidak bisa bekerja yang di depan laptop seharian, makanya memilih penyuluh. Jadi buat teman-teman Gemebiar, terutama yang nantinya kepengen jadi CPNS atau buat saudara-saudaranya, dan ini khususnya buat teman-teman di Kabupaten Banjarnegara, bisa nih tadi disimak. Karena apa sih selain karena mereka memilih humas dan penyuluh, selain karena linear itu, mereka karena melihat formasi tentunya, karena melihat passion mereka di apa, sehingga mereka bisa memilih humas dan penyuluh. Satu kali pertanyaan lagi ya untuk Mbak Alifa sama Mbak Ade. Jadi kemarin itu pesaingnya tuh ada berapa sih selama kalian berjuang? Boleh nih Mbak Ade dulu. Kalau untuk formasi penyuluh agama Buddha yang di Jawa Tengah itu ada sekitar 74 orang kalau nggak salah, kurang lebih. Itu Jawa Tengah berarti ya Mbak? Nggih, Jawa Tengah. Kemudian kita diambil 7 diambil 7. Jadi mungkin ya setara 1:11 lah ya. Ih keren banget, hebat banget. Ya sebenarnya bukan saya yang hebat, tapi mungkin doa-doa dari orang tua saya, orang-orang terdekat saya, dan mungkin faktor keberuntungan juga. Tapi ya di sisi lain kita harus selalu usaha juga kan. Benar sekali. Karena usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil ya Mbak, gitu ya. Iya. Kalau dari Mbak Alifa sendiri kemarin berapa Mbak? Humas itu biasanya rame loh. Iya. Rame banget. Banyak rame. kayaknya ya. Iya. Banyak. Sekitar 800 mungkin Mbak. Wah. Itu Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengah aja ya. Diambil berapa? Diambil 36 orang. 36. Wah, salah satunya ada Mbak Alifa. Tepuk tangan lagi dong. Masya Allah, keren banget deh. Dua teman CPNS formasi 2024 ini bisa lolos karena satu usaha itu memang tidak pernah mengkhianati hasil. Dua itu mereka berjuang memang sudah belajar dari jauh-jauh hari, dan tidak lupanya itu karena doa. Iya, gitu ya. Doa dan usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi cukup sampai sini dulu kita bincang-bincang dengan Mbak Alifa dan Mbak Ade. Semoga dengan bincang-bincang kali ini sahabat Gemebiar semua dapat terinspirasi. Kita lanjut di podcast selanjutnya. Sampai jumpa di Gemebiar Podcast.